Timnas Indonesia U23 gagal lolos di Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi usai kalah dengan Korea Selatan. Supporter Timnas Indonesia langsung meneriakkan nama Sintayong di stadion. Nama Sintayong langsung bergema di Stadion Utama Gelora Delta Sidoarjo. Ya, sorak-sorai supporter yang memadati Stadion Gelora Delta Sidoarjo malam ini berubah menjadi kekecewaan mendalam setelah tim nasional Indonesia U23 gagal melangkah ke putaran final Piala Asia U23 2026. Kekalahan tipis 0-1 dari Korea Selatan dalam laga pamungkas grup J membuat asa Garuda Muda kandas di ujung perjuangan. Namun di tengah kepilihan itu, satu nama justru bergema nyaring di tribun penonton. Sintayong. Ya, nama mantan pelatih timnas Indonesia itu disebut-sebut oleh ribuan supporter sebagai bentuk ekspresi kekecewaan mereka terhadap hasil pertandingan dan performa tim di bawah asuhan pelatih saat ini, yaitu Gerard Van Boeck. Indonesia sejatinya bermain dominan sepanjang laga, namun harus kecolongan gol cepat di menit pertama pertandingan. Sebuah kesalahan fatal yang menghancurkan peluang lolos. Dalam laga penentuan yang digelar di Delta Sidoarjo ini, Timnas Indonesia U23 tampil penuh semangat dan menunjukkan permainan menyerang yang menghibur. Statistik mencatat penguasaan bola Indonesia mencapai lebih dari 60% dengan balasan percobaan tembakan yang mengarah ke gawang lawan. Namun sayangnya, efektivitas dan penyelesaian akhir menjadi titik lemah utama. Korea Selatan yang tampil lebih pragmatis justru berhasil mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan ini pada menit-menit pertama. Sebuah serangan cepat memanfaatkan kelengahan lini belakang Indonesia yang belum sepenuhnya siap. Gol tersebut menjadi pukulan telak yang tak mampu dibalas hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil ini, Indonesia finish di posisi kedua klasemen akhir grup J dengan hanya mengoleksi 4 poin dari 3 laga. Sementara Korea Selatan berhasil menyapu bersih 3 kemenangan dan memastikan diri lolos ke Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi dengan torehan sempurna 9 poin. Menurut regulasi AFC, hanya juara grup dan 4 runner-up terbaik dari total 11 grup yang berhak lolos ke putaran final. Sayangnya dengan hanya mengoleksi 4 poin, Indonesia kalah bersaing dalam perebutan tiket runner-up terbaik. Padahal banyak pihak yang menilai performa Garuda Muda kali ini cukup menjanjikan. Namun hasil akhir tak berpihak. Kegagalan ini menimbulkan gelombang kecewaan besar bagi para supporter Indonesia yang sejak awal pertandingan sudah menunjukkan dukungan luar biasa di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Bahkan penuh sesak dan pendukung fanatik yang berharap melihat Indonesia mencetak sejarah lagi di level U23. Namun harapan itu pupus dan suara kecewaan menggema kencang. Menariknya, seusai pertandingan ribuan supporter mulai meneriakkan nama Sintayong yang pernah menjadi pelatih timnas Indonesia dan dianggap sukses mengangkat prestasi sepak bola nasional. Supporter tampak frustasi dan menjadikan nama Sintayong sebagai simbol nostalgia akan masa-masa gemilang. Perlu diingat, di bawah kepemimpinan STY, Indonesia U23 pernah mengalahkan Korea Selatan dalam laga dramatis di babak perempat final Piala Asia U23 2024 yang lalu. Laga yang kemudian mengantarkan Indonesia ke semifinal yang pertama kalinya dalam sejarah. Kemenangan itu tidak hanya historis, tetapi juga emosional karena Sintayong sendiri merupakan mantan pelatih timnas Korea Selatan. Namun, perjalanan STY bersama Indonesia berakhir usai kontraknya tidak diperpanjang PSSI awal tahun kemarin dan posisinya digantikan oleh Gerard Van Boeck di U23 dan di senior digantikan oleh Patrick Kluivert. Keputusan ini sempat menuai kontroversi, namun PSSI tetap melanjutkan dengan pelatih asal Belanda itu demi pemburuan sistem dan filosofi permainan modern. Supporter Indonesia malam ini menunjukkan bahwa kenangan akan STY belum pudar. Teriakan Sintayong terdengar di seluruh penjuru stadion setelah peluit panjang, beberapa bahkan membentangkan spanduk bertuliskan "Kami Rindu Sintayong".
Kegagalan lolos ke Piala Asia U23 2026 menjadi sinyal kuat bahwa PSSI dan tim pelatih harus melakukan evaluasi besar-besaran, tak hanya soal strategi di lapangan, tetapi juga arah pembinaan usia muda, komunikasi dengan publik, serta konsisten filosofi sepak bola nasional. Bagaimana menurut kalian?